Oke, hari ini kita akan mereview Plendes lagi ya, dan cara pemasangannya. Untuk Plendes Smash 110 yang lama ya, dan sejenisnya. Untuk bahannya masih sama yang kemarin ya, terbuat dari aluminium dural 20 mili. Untuk kelengkapan produknya ini Plendes sama baut-baut pendukungnya beserta bushing 4 biji, sama nih ya baut tusuk satenya 4 biji. Nah, nggak dapat nganunya ya, bautnya. Untuk bautnya bisa menggunakan standarnya Smash itu yang ori. Lebih rekomen ya, untuk baut yang lebih rekomen pakai yang aslinya. Tinggal itu kan aslinya kan model topi ya, topinya itu dibuang. Ketimbang pakai apa ya, baut yang biasa itu mending yang orinya aja, kuat untuk dratnya itu. Nah, untuk barangnya seperti ini ya. Ini untuk proses finishingnya 2 kali ya, bubut seperti ini sama amplas kaca yang terakhir finishingnya, amplas kaca. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini PNP ya, dalam arti bukan PNP nyopot blok yang dikerengkes ini langsung pasang gitu, enggak ya. Ya harus ada penyesuaian juga untuk lubang kerengkesnya ini, sama diameter linernya, panjangnya itu harus disesuaikan juga. Sama apa ya, rantai ketingnya itu disesuaikan juga. Jadi PNP itu, untuk PNP-nya itu PNP yang 4 baut 4 ini ya. Yang ke crankcase-nya standar itu PNP, jadi nggak perlu dirubah itu. Untuk cara pemasangannya ini saya bahas sedikit ya. Di dalam produknya nanti ada keterangannya lengkap untuk bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi nanti tinggal mengikuti yang keterangan yang ada di dalam produknya ya. Nah, jadi saya akan bahas sedikit ya yang keterangan di dalam produknya itu. Untuk stangnya ya, stangnya itu wajib menggunakan punyanya Thunder 125. Untuk ukuran big end-nya itu sama ya, tapi panjangnya ini itu punyanya Smash itu 42, sedangkan punya Thunder itu panjangnya 53, selisih 10 mili. Jadi nanti big end-nya bisa menggunakan menggunakan punyanya Smash atau Thunder pun bisa, tapi harus panjangnya disamakan dengan Smash ya, panjangnya. Nah, ini contohnya. Jadi panjangnya itu beda ya, panjang stang ini ya, Smash sama Thunder itu lebih panjang daripada Smash. Smash panjangnya itu, untuk Smash itu panjangnya sekitar berapa ini? Bentar. Untuk Smash, panjang stang Smash itu 98 ya, 98, sedangkan Thunder 125 itu 108. Nah, setelah saya hitung itu untuk stroke-nya itu 48, sedangkan panjang dengan menggunakan stang share Thunder 108,5, jadi total hasil keseluruhan itu 157,3. Nah, itu ya, jadinya hampir sama dengan punya Karisma. Kalau Karisma itu stroke standar 57,9 ditambah panjang stang sehernya tuh 100 mili.
Jadi totalnya 157,9, selisih 0,6. Nah, jadi ini contohnya yang Karisma kemarin. Jadi ini kemarin kan ya, kruk as standar, stroke standar, stangnya standar. Itu nganu ya, kalau bloknya utuh gini itu nggak bisa ya, mendem jauh kalau nggak dikepras. Ini bloknya dikepras sekitar 10 milian, hampir 10 mili kayaknya. Jadi nanti caranya pun sama ya. Ini ada tulisan Suzuki-nya. Nah, ini. Jadi ini Suzuki-nya hilang, dikepras 10 milian. Jadi yang dikorbanin itu bloknya. Kalau nggak stroke up. Kalau stroke up tuh mah lebih bagus. Jadi untuk bloknya itu bisa menggunakan utuh seperti ini. Nah, untuk kita bahas stangnya dulu ya, bagian stangnya ya. Jadi untuk stangnya harus menggunakan kan ya Thunder 125 ya, biar lebih panjang stangnya. Nah, karena stangnya ini lebar Big N-nya ini punya Thunder itu 16 mili, sedangkan ini itu punya smash itu 17. Nah, otomatis kan lebar ini kan nanti mengecil ya, jadi selisih 1 mili. Jadinya ini nanti 40 atau 41-an. Nah, untuk otomatis kan nanti kalau dipasang itu kan nganu ya, spelengnya kanan kiri itu terlalu banyak. Nah, jadinya untuk bagian yang kanan ini kan ada ringnya gini. Nah, perlu ada penambahan satu lagi ya, biar spelengnya kanan kiri enggak terlalu banyak. Nah, untuk gear timingnya yang di Krukas ini kan paten. Nah, kita harus custom ulang, sama harus digeser ya, keluar ya dari posisinya standar ini, terus digeser ke sini keluar sekitar berapa ya, antara 4 sampai 6 milian geser keluar. Nah, untuk penguat nanti bisa dilas ya, titik 2 gitu. Untuk bagian lidah rantai tensionernya, nah untuk lidahnya itu bisa menggunakan standar ya, tinggal dimodif. Ini nanti dudukan yang untuk kesini tinggal disesuaikan panjangnya. Jadi yang dimodif itu lidahnya, menyesuaikan ini panjangnya, ini nanti dudukan. Sama untuk yang bagian atas ini kan ada lubang gini yang awalnya di sini. Nah, ini kita drat ya, drat ukuran M6 untuk dudukan bautnya nanti bagian lidah yang bagian atas. Nah, untuk bautnya yang atas ini sekalian pakai punya Satria ya. Jadi ini nanti tinggal panjangnya dratnya disesuaikan panjang drat yang di dalam sini ya. Nah, untuk ini kan rada mepet ini. Nah, nanti tinggal di custom ya, ini bisa dikurangi, digerinda, atau bautnya yang digerinda, terserah, tinggal mekaniknya nanti yang ngatur. Nah, yang kedua ini kita bahas untuk jalur oli. Untuk jalur oli ini kan otomatis dibesarkan. Nah, itu menerjang jalur olinya, jadi bolong seperti ini. Nah, caranya ini ya, harus disumbat ya, biar olinya agak bocor ke sini, jadi nanti nggak bisa naik olinya, terbuang percuma di sini. Nah, caranya ini bisa dilas atau dilem menggunakan lem porting ya. Cara pengelemannya ini begini ya, untuk yang tidak punya bor ya. Kalau punya bor mudah sih. Untuk yang tidak punya bor ya, kita siapkan paku atau bebas, yang penting
lurus. Ukurannya diperkecil ya, agak agar nganu ya, lemnya itu banyak, bisa kuat di sini. Ukurannya itu sekitar 3 mili atau 3 mili ke bawah juga bisa. Nah, untuk pengelemannya ini gini ya, dimasukkan di sini. Sama yang satu ini dimasukkan dari sini. Oh, yang pertama dulu ke sini dulu. Sini. Nah, itu kan tembus ya. Oli jet yang ke pistonnya. Setelah itu yang dari sini kita tembusin sampai ketemu di sana ya. Terus kita lem nih menggunakan lem porting, tapi jangan lupa ini dibersihkan ya. Kalau bisa ini di amplas dikit-dikit biar keluar kulit jeruknya, biar lemnya kuat. Kalau bisa itu bebas dari oli sama kotoran gini ya. Mentokin pol sini gini. Nah, terus dilem. Nah, setelah agak keringan nanti kita lepas. Nah, mungkin kan masih bolong ya, misalkan masih ada bolongan gini ya. Nah, ini bolongannya ini ditutup aja ya. Jadi setelah agak kering dilepas, terus dilem lagi. Yang ini dimatikan aja, nanti ditutup lem aja. Itu yang untuk bagian ke crankcase-nya ya. Jadi jalur oli tetap tidak merubah apapun. Nah, untuk yang ke head itu tetap lewat sini ya, tembusnya sini. Ini nanti naik lewat samping ini. Nah, untuk ini bisa menggunakan pipa seperti standarnya Setir iView ya. Pipanya itu yang ke head itu bisa menggunakan itu, tinggal nanti ditekuk aja pipanya. Nah, sama ini tips lagi ya buat untuk area head biar tidak kalau tidak dibikin seperti ini nanti bagian headnya yang noken ini ya itu sering aus ya, kemakan ya, olinya agak sampai ke sini. Nah, untuk sekedar tip ini ya. Nah, untuk yang bagian noken ini ya, ini misal noken S kan, misal buat contoh aja, ini untuk bagian noken ini yang bagian tengah ini dibikin nut ya atau parit buat jalur oli seperti ini ya, yang di samping gini. Untuk yang bagian in saja ya, yang X gak usah. Untuk tujuannya itu untuk ya, biar oli mau keluar dari sini ya, yang tengah ya. Soalnya itu pengalamanku ini sudah pernah sebelum tak ganti pakai bearing itu sering kemakan bagian nokennya. Ini ya dibikin parit gitu. Soalnya oli ini, kalau yang ini tuh olinya nggak mau keluar dari sini, langsung keluar ke sini, samping sini. Jadi yang tengah ini nggak kebagian. Jadi kita harus bikin nut gini ya, seperti ini ya, biar sirkulasi olinya itu sirkulasinya merata semua. Nah, ya ini ya bagian jalur oli yang X ini, untuk noken X ya, yang X saja. Ini nanti dapat seperti ini ya di dalam produknya. Untuk mengecilkan lubang ini ya, jalur olinya yang X itu harus diperkecil ya, biar olinya itu ada tekanan di samping sini. Jadi bisa oli itu enggak langsung turun terus gitu loh, langsung ada tekanannya gitu, biar olinya itu merata yang ke in, jadi enggak langsung turun ke bawah semua. Nah, untuk lubangnya ini itu antara 1 mili sampai 1,5 ya. Untuknya pemasangannya ini di sini ya, gitu. Nanti sudah dapat ini di dalam produknya. Nah, sama apa lagi? Untuk knalpot ini bisa menggunakan Satria ya. Nanti bagian yang ini
leher nekuk ini dipotong gini ya, bagian sini, terus ini terus disesuaikan di motornya, terus dilas ya, kita tukang las. Untuk panjang linernya itu harus dipanjangin lagi ya. Panjang liner itu sekitar dibikin antara 100 sampai 100 sampai 108 mili panjang linernya. Nah, untuk linernya bisa menggunakan tiger standar ya itu. Untuk link plandesnya ini nanti saya taruh di deskripsi ya, tersedia di toko oren. Nah, untuk kekurangannya ini terbatas ya untuk liner ya, tidak seperti cor atau las ya. Kan kita mikir jarak lubang plandesnya yang ke standarnya, jadi untuk liner ini terbatas ya, gak bisa sebesar cor-coran ya. Kalau cor kan cuma baut 4 Satria ini aja, jadi gak ada yang standarnya ini, standarnya smash ini. Untuk oli juga perlu ada penambahan ya, yang 800 mili jadi 1 liter. Kan ini posisinya tidur gini jadinya. Nah, jadi oli itu ada penumpukan di area head. Nanti oli tetap bisa turun ya. Turunnya itu ikut waktu mesin hidup, mengikuti rantai itu turunnya. Nah, jadi oli harus ada penambahan minimal 1 liter, ditambahi lebih dikit tidak apa-apa. Nah, untuk pompa oli juga saya saranin upgrade juga ya pompa olinya, biar mesinnya itu sirkulasinya lebih deras, jadi lebih awet mesinnya. Nah, cukup ya dari sini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.